Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas individu hari pertama, agenda ketiga, dibuat oleh Haris Noval, NDH 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video monolog tentang instansi tempat saya bekerja. Saya bekerja di Prodi Teknik Geofisika, Fakultas Sains dan Teknologi di jurusan Teknik Kebumian. Visi FST adalah menjadikan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi sebagai pusat unggulan sains teknopreneurship bermutu internasional. Oke, di FST sendiri kami memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Kami memiliki dekan yang bernama Pak Jeffrey Marzal. Kemudian di bawah dekan ada 3 wakil dekan. Yang pertama itu adalah wakil dekan 1 bidang akademik dan juga kerjasama, yaitu ada Pak Bambang Hediadi. Kemudian wakil dekan 2 untuk bagian keuangan dan umum itu ada Ibu Madia Latif, dan juga wadek 3 atau wakil dekan ketiga itu yang membidangi kemahasiswaan dan juga alumni itu ada Pak Harmes. Kemudian di bawah itu ada jurusan kami ada ketua jurusan dan juga sekretaris jurusan. Ketua jurusan kami itu adalah Pak Hari Wigutama, dan juga sekretaris jurusan itu adalah Bu Kang Haritama. Selama di Prodi Teknik Geofisika itu pekerjaan saya itu adalah sebagai dosen. Saya sebagai dosen itu memiliki 3 tridharma perguruan tinggi, yaitu ada di bidang pendidikan juga pengabdian. Dalam bidang pendidikan saya memberikan pembelajaran baik itu di dalam kelas dan juga maupun di luar kelas, memberikan bimbingan baik itu bimbingan untuk mata kuliah pelajaran ataupun memberikan nasihat ataupun masukan terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian saya juga melakukan penelitian setiap semesternya. Kami diharuskan untuk membuat jurnal atau mengeluarkan jurnal setiap semesternya. Kami juga diwajibkan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan semua ilmu dan teknik yang kami pelajari itu ke masyarakat untuk dipergunakan. Standar layanan yang harus kami capai itu ya sudah pasti kami menerapkan nilai-nilai berakhlak, karena itu adalah standar yang ditetapkan sebagai kami sebagai ASN gitu. Jadi kami harus berorientasi terhadap pelayanan, kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa dan juga stakeholder lainnya. Kemudian kami harus akuntabel dan akuntabel, berintegritas, jujur, dan juga tidak melakukan tindakan korupsi. Kemudian kompeten. Kemudian kami juga harus harmonis terhadap rekan kerja maupun juga terhadap mahasiswa dan juga stakeholder lainnya. Kami juga itu harus loyal terhadap rekan kerja, juga mahasiswa dan juga stakeholder lainnya. Kemudian kami harus adaptif terhadap situasi yang selalu berubah, dan juga kolaboratif, menjalin kerjasama dengan berbagai instansi di luar instansi kerja kami. Oke, apa yang bisa saya lakukan untuk berkontribusi pada tujuan besar instansi kami? Jadi instansi kami itu memiliki visi sebagai pusat unggulan sains teknopreneurship internasional. Bagi saya, kontribusi yang bisa saya lakukan itu ya sudah pasti adalah dengan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa yang berkualitas tinggi, dan kemudian saya melakukan penelitian dan pengabdian yang berdampak luas, bahkan berdampak ke internasional. Kemudian membangun jaring penelitian dengan pihak luar ataupun dari universitas dari luar negeri. Selama di Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Jambi, kami sudah setidaknya sudah berusaha untuk menerapkan digitalisasi pada pelayanan kami di ASN. Apakah itu cukup dikatakan smart ASN? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi ini adalah sesuatu yang baik dan mungkin bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Untuk sejauh ini kami di FST sudah memiliki beberapa jenis aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. Contohnya seperti Siakat, itu untuk mengontrol perkuliahan, melakukan absensi, untuk melihat apa saja yang sudah dipelajari selama di kelas. Kemudian kami punya sistem kepegawaian, itu untuk mendata semua pegawai yang ada di Unja. Kemudian kami punya Lista, itu adalah sistem untuk memonitor bagaimana mahasiswa itu melakukan tugas akhir, dan Edimas itu adalah sistem bagaimana yang memantau bagaimana mahasiswa itu melakukan magang di luar kampus. Hal yang bagi saya itu bisa ditingkatkan tentang kurasi data atau pengumpulan data-data yang terkait prodi dan di mana mereka harusnya disimpan. Bagi saya hal itu masih belum ditemukan atau belum ada, di mana kami memiliki satu storage digital ataupun kayak cloud, penyimpanan cloud, di mana isinya itu berupa data-data terkait prodi seperti nilai, pencapaian dosen, habis itu beban kerja dosen, kemudian
kemudian pencapaian mahasiswa, jurnal luaran penelitian dosen dan juga mahasiswa luaran penelitian untuk dosen dan mahasiswa, pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan juga mahasiswa. Semua hal ini masih belum terkumpul dalam satu sistem penyimpanan yang baik. Mungkin itu yang harus ditingkatkan ke depannya. Mungkin itu saja video saya untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.